Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Universitas Nias, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang materi gerak dan gaya. Namun sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Besti Ratnahulu. Saya Esther Benebu. Saya Ilyasman Kristian Jendatur. Saya Henry Andragia. Saya Ika Mumigula. Saya Endang Zililu. Dan saya Fitri Mohaya Tegulu. Baiklah teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Baik, saya Besti Ratnahulu. Ini 1098. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dinamakan gerak. Teman-teman, apakah teman-teman menyadari bahwa di setiap aktivitas teman melakukan yang namanya gerak, yang dimana kita akan dituntut untuk melakukan yang namanya gerak. Nah, apakah yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah suatu benda dikatakan bergerak terhadap satu titik acuan terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Baik, apakah teman-teman mengetahui apa saja yang merupakan jenis-jenis dari gerak? Jenis-jenis gerak ada 4, yaitu pertama, berdasarkan posisi partikel atau benda. Kedua, berdasarkan titik acuan. Ketiga, berdasarkan bentuk lintasan. Dan keempat, berdasarkan kecepatan. Yang pertama, gerak berdasarkan posisi partikel atau benda, yaitu terbagi dua, di mana ada gerak semu dan gerak relatif. Gerak semu adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Contoh gerak semu pada kita itu saat naik mobil, yang dimana pohon-pohonan di tepi jalan atau orang-orang yang sedang berjalan seperti bergerak berlari atau meninggalkan kita. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bus di mana kita sedang bergerak di jalannya. Kedua, yang dimana gerak relatif adalah gerak benda yang sifatnya bergantung pada posisi pengamat atau titik acuan. Contohnya yaitu saat kita sedang berada di dalam mobil, di mana ada seseorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan raya. Pengamat di tepi jalan raya melihat bahwa kita sedang bergerak di dalam mobil atau bersama mobil terhadap sebuah kota ataupun jalan ataupun yang di sekitarnya. Kita yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak kita. Baik, yang kedua yaitu gerak menurut bentuk gerakan, dimana ada 4. Yang pertama, gerak lurus. Kedua, gerak melingkar. Ketiga, gerak parabola. Dan yang keempat, gerak tidak beraturan. Gerak lurus yaitu gerak dengan lintasan lurus, yang dimana contohnya itu seperti di saat kita berjalan lurus pada lintasan yang lurus. Sedang kedua, gerak melingkar yaitu seperti gerak melingkar atau pada sepeda motor atau sepeda dan kita ketiga yaitu gerak parabola, yaitu gerak dengan lintasan berbentuk parabola seperti di saat kita melempar bola dengan lurus sampai pada lintasannya. Keempat yaitu gerak tidak beraturan, yaitu gerak dengan lintasan tidak beraturan, yang dimana saat kita sedang melempar suatu benda dengan tidak beraturan atau asal-asalan. Ketiga yaitu gerak berdasarkan titik acuannya, yang dimana satu, gerak translasi, dan kedua, gerak rotasi. Gerak translasi adalah gerakan yang berhubungan dengan berpindahnya suatu benda dari suatu tempat ke tempat lainnya, di mana setiap partikel atau titik dalam benda selama selang waktu yang tertentu memiliki jarak dan bentuk lintasan yang sama. Kedua, gerak rotasi, yaitu
gerakan atau suatu benda di mana setiap titik atau posisi partikel pada benda yang mempunyai jarak yang tetap terhadap suatu sumbu tertentu. Keempat, yaitu berdasarkan kecepatannya itu terbagi atas dua, di mana pertama gerak lurus berlawanan atau GLB, dan kedua gerak lurus berlawanan atau GLB. Ada juga yang dinamakan dengan faktor yang mempengaruhi benda, yaitu terdapat ada 4 yang dapat mempengaruhi gerak benda. Yang pertama, bentuk benda, berat benda, ketiga, luas permukaan benda, dan keempat, permukaan bidang yang selalu dilalui benda. Halo semuanya, saya Elias Manjanda Tohir, NIM 2221090055. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang kelajuan dan kecepatan. Sebelum kita membedah satu persatu tentang kelajuan dan kecepatan, perlu kita ketahui dalam kelajuan dan kecepatan ada yang disebut dengan jarak dan perpindahan, di mana jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda selama benda bergerak, dan perpindahan adalah seberapa jauh benda berpindah tanpa memperhatikan bentuk lintasan, atau secara simpelnya perpindahan ini disebut dengan jarak terpendek yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, teman-teman, silakan perhatikan gambar yang di samping. Nah, di situ ada ibarat si A melangkah dari posisi awal ke titik awal ke titik akhir. Nah, bentuk lintasan yang telah ditempuh si A itu disebut dengan jarak. Nah, sedangkan dari titik awal ke titik akhir yang ditempuh secara garis terpendek itu disebut dengan perpindahan. Next, kita akan membedah tentang kelajuan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda dalam tiap satuan waktu yang sama. Kelajuan biasanya dirumuskan dengan V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan, satuannya meter per sekon, S adalah jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, dalam kelajuan ada juga yang disebut dengan kelajuan konstan atau kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Yuk kita bedah satu persatu. Kelajuan konstan ini adalah kelajuan tetap ini adalah gerak suatu benda di mana tiap bagian jarak yang ditempuh dalam waktu yang sama. Nah, biasanya kelajuan konstan ini hanya terjadi pada waktu sesaat. Maka dari itu kelajuan konstan sering disebut dengan laju sesaat. Nah, kemudian kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan di mana tidak tiap jarak yang ditempuh dalam waktu yang sama. Untuk kelajuan rata-rata berlaku persamaan V sama dengan sigma S per sigma T, di mana sigma S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter, sigma T adalah waktu yang ditempuh, satuannya sekon, dan V adalah kelajuan rata-rata. Nah, kemudian kecepatan. Kecepatan adalah besarnya perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda, atau V sama dengan S per T. Oke, teman-teman, silakan perhatikan gambar di samping. Ada sebuah contoh, A melangkah ke kanan sejauh 100 meter, kemudian kembali melangkah ke kiri sejauh 50 meter dalam waktu 25 sekon. Nah, teman-teman, di situ ada gambar ya. Ada si A, ibarat si A melangkah titik A ke titik B. Artinya si A melangkah sejauh 100 meter dari titik A ke titik B. Kemudian melangkah ke kiri sejauh 50 meter. Nah, pertanyaannya sekarang, berapakah kelajuan dan kecepatan yang ditempuh oleh si A? Oke, nah, jarak yang ditempuh oleh si A tadi adalah sejauh 100 meter, kemudian dia kembali bergerak ke kiri sejauh 50 meter. Maka jarak yang ditempuhnya adalah sejauh 100 meter ditambah 50 meter sama dengan 150 meter. Nah, langsung aja karena kita sudah dapat jaraknya, maka kita masukkan dalam rumus kelajuan. Kelajuan sama dengan jarak per waktu.
jarak per waktu atau S per T. Jadi teman-teman, kita tadi menemukan jaraknya sama dengan 150 meter dan waktunya dalam 25 sekon. Jadi kelajuan yang ditempuh si A sama dengan 150 meter bagi 25 sama dengan 6 meter per sekon. Oke, setelah kita mendapat kelajuan, mari berpindah ke kecepatan. Pertanyaan selanjutnya, berapakah kecepatan ditempuh oleh si A? Sebelum kita mencari kecepatannya, kita harus tahu perpindahan yang ditempuh oleh si A. Tadi dia bergerak ke kanan sejauh 100 meter. Kemudian dia kembali ke kiri sejauh 50 meter. Jadi perpindahan yang ditempuh si A sama dengan 100 meter dikurang 50. Kenapa dikurang 50? Karena dia kembali melangkah ke kiri sejauh 50 meter. 100 meter dikurang 50 meter sama dengan 50 meter. Nah, sekarang kita akan mencari jawabannya menggunakan rumus. Sama dengan kecepatan sama dengan perpindahan per waktu. Perpindahan yang telah kita dapat tadi ada 50 meter dan waktu sama dengan 25 sekon. Maka kita dapat kecepatannya adalah 50 bagi 25 sama dengan 2 meter per sekon. Jadi kelajuan yang ditempuh si A adalah 6 meter per sekon dan kecepatan yang ditempuh oleh si A juga adalah 2 meter per sekon. Nah, dari beberapa pembahasan yang telah kita sampaikan, maka dapat kita simpulkan kelajuan dan kecepatan berbeda, di mana kelajuan adalah termasuk besaran skalar yang hanya memiliki nilai besar dan satuan, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor yang memiliki nilai besar dan satuan dan harus dinyatakan arah geraknya. Henry Anugrahia, NIM 2221090996. Sekarang saya akan membahas tentang GLB atau gerak lurus beraturan. GLB adalah suatu pergerakan suatu benda yang melintasi lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Seperti pada gambar atau slide di atas, yang sebuah benda yang melewati lintasan lurus yang dari titik awal sampai titik akhir memiliki kecepatan konstan atau tetap. Percepatan adalah perubahan kecepatan suatu benda dalam satuan waktu tertentu. Seperti pada slide di atas, sebuah benda yang melewati lintasan lurus yang dari titik awal sampai titik akhir memiliki kecepatan yang berbeda mulai dari titik awal sampai titik akhir. Yang dapat dilihat dari titik awal itu memiliki jarak yang atau kecepatan yang tidak terlalu jauh atau memiliki kecepatan yang tidak terlalu cepat, namun ketika menuju titik akhir memiliki kecepatan yang berbeda dari titik awal sampai ke titik akhir, sehingga adanya percepatan dari titik awal sampai titik akhir. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah suatu pergerakan suatu benda yang melintasi lintasan lurus yang memiliki kelajuan yang dipercepat maupun diperlambat secara teratur. Contoh GLBB yang diperlambat, seperti ketika kita melemparkan sebuah benda ke atas. Kalau kita perhatikan dari titik awal sampai titik akhir, ia memiliki perbedaan kecepatan yang teratur. Mulai dari titik awal cepat sampai titik akhir dia akan lambat, dan kecepatannya dari cepat ke lambat itu teratur. Sekarang GLBB yang dipercepat, ketika kita menjatuhkan sebuah benda dari atas ke bawah, kita dapat memperhatikan, kita dapat melihat bahwa kecepatannya juga berubah, yang berubahnya secara teratur, mulai dari lambat sampai cepat. Saya Esther Zulehu dengan NIM 221090773. Di sini saya akan membahas tentang pengertian gaya dan jenis-jenis gaya. Langsung saja pada pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya ini ada 6, yaitu yang pertama ada gaya otot, yang kedua gaya listrik, yang ketiga gaya magnet, yang keempat gaya gravitasi, yang kelima gaya pegas, dan yang keenam yaitu gaya gesek. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot yaitu gaya yang dihasilkan oleh otot manusia. Contohnya permainan tarik tambang. Sekarang yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik yaitu gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik. Contohnya, sisir yang telah digosok dapat menarik potongan-potongan kertas. Yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya magnet yaitu gaya yang dihasilkan oleh magnet. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Sekarang yang keempat yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi yaitu gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Contohnya bisa dilihat pada gambar di samping. Dan yang kelima yaitu gaya pegas. Gaya pegas itu gaya yang dihasilkan oleh benda elastis. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Sekarang yang keenam yaitu gaya gesek. Gaya gesek yaitu gaya yang dihasilkan jika kedua benda saling bersentuhan. Contohnya gesekan kaki dan lantai. Saya Inta Purnigula, NIM 2221091105. Di sini saya akan membahas mengenai gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda dan berat benda, dan tidak dipengaruhi oleh berat permukaan benda. Teman-teman dapat lihat pada gambar di samping. Gaya gesek terbagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kritis. Gaya gesek yang terjadi pada saat benda belum bergerak disebut dengan gaya gesek statis, sedangkan gaya gesek yang terjadi setelah benda bergerak disebut dengan gaya gesek kritis. Jadi, pada saat balok kayu yang ditarik baru bergerak, gaya gesek yang timbul adalah gaya gesek statis. Setelah balok kayu bergerak, antara balok kayu dengan permukaan meja, lantai, atau kaca tetap ada gaya gesek. Gaya gesek ini disebut dengan gaya gesek kritis. Gaya gesek juga ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Kita bahas satu persatu. Gaya gesek yang menguntungkan yaitu 1. Alas kaki, sepatu, dan sandal yang dibuat bahan karet dan sejenisnya dan bentuknya didesain sedemikian rupa jika dipakai akan menahan pemakaian untuk tidak terpeleset. Yang kedua, ban mobil, ban sepeda motor dibuat dari karet dan bentuknya didesain sedemikian sehingga akan memperbesar gaya gesek antara ban dengan jalan raya yang juga didesain kasar. Sedangkan gaya gesek yang merugikan sehingga harus dihilangkan yaitu 1. Di roda dan rantai pada sepeda motor yang sering bergesekan dapat arus atau rusak. Usaha untuk mengurangi gesekan ini dapat dilakukan dengan memberikan oli sebagai stimulus. Yang kedua, kereta api cepat berjalan di atas rel magnetis. Rel model ini dibuat dengan tujuan untuk menghilangkan gaya gesek antara kereta api dengan rel. Saya Fitri Nur Hayati Gula, NIM 2221090087. Di sini saya akan membahas tentang gaya dan percepatan. Percepatan ialah bertambahnya kelajuan tiap sekon, sedangkan perlambatan ialah berkurangnya kelajuan tiap sekon. Terdapat beberapa percepatan yang dialami suatu benda akibat kerja suatu gaya. Yang pertama yaitu jika arah gaya searah gerak benda, maka akan terjadi percepatan. Sebaliknya, jika gaya berlawanan dengan arah gerak benda, maka akan terjadi perlambatan. Gaya pada jembatan. Di sini terdapat 3 jenis kontribusi jembatan, yaitu jembatan cantilever, jembatan lengkung, dan jembatan gantung. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu jembatan cantilever. Jembatan cantilever adalah jembatan panjang yang mirip dengan jembatan sederhana dari kayu batang pohon dengan penyangga berada di tengah. Pada jembatan ini terdapat kerangka keras dan kaku, ataupun dari besi ataupun baja. Tiap bagian kerangka jembatan jenis ini
meneruskan beban yang ditangguhnya ke ujung penyangga jembatan melalui kombinasi antara pegangan dan legangan. Jembatan jenis ini hanya cocok untuk rentang jarak 200 meter sampai 400 meter. Yang kedua yaitu jembatan melengkung. Jembatan melengkung adalah jembatan yang kontribusinya berbentuk wujud setengah lingkaran dan memiliki struktur ringan dan terbuka. Berat jembatan serta beban yang ditanggung atau yang berada di atasnya merupakan gaya-gaya yang saling berpasangan membentuk tekanan. Karena itu, selain menggunakan baja, jembatan jenis ini menggunakan batu-batuan sebagai bahan pembangunnya. Rentang maksimum yang dapat dicapai adalah 900 meter. Yang ketiga yaitu jembatan gantung. Jembatan gantung adalah jembatan dengan kontribusi yang menggunakan kabel-kabel baja sebagai pegantung yang terentang di antara menara-menara. Setiap ujung kabel pegantung ditanam pada jangkar yang tertanam pada perpisungan. Gaya akan diteruskan oleh menara penyangga ke tanah. Jembatan ini dapat dibuat dengan panjang sampai 1780 meter. Sekarang kita masuk pada massa dan berat benda. Besaran yang merupakan nilai perbandingan antara berat dan massa disebut percepatan gravitasi. Dapat menggunakan persamaan sebagai berikut: Y sama dengan W per M atau W sama dengan M kali G, di mana G adalah percepatan gravitasi, satuannya Newton per kilogram atau meter per sekon kuadrat. Sedangkan M adalah massa benda, di mana satuannya adalah kilogram, dan W adalah berat benda, di mana satuannya Newton. Saya Eni Darsiliwu dengan NIM 2210965. Di sini saya akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton merupakan hukum fisika yang menyatakan hubungan antara gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda bergerak ataupun diam. Nah, gambar di samping merupakan seorang fisikawan kebangsaan Inggris yang bernama Sir Isaac Newton, di mana Isaac Newton ini mencetuskan 3 hukum tentang gerak. Ketiganya dibagi menjadi hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan yang terakhir hukum 3 Newton. Dalam kesempatan ini kita akan membahas ketiga hukum Newton tersebut. Yang pertama, hukum 1 Newton. Bunyi hukum 1 Newton yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Nah, hukum 1 Newton ini juga dapat dinyatakan dalam persamaan sigma F sama dengan 0. Kemudian hukum Newton, hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton yaitu percepatan atau perubahan dari kecepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum ini juga dapat dinyatakan dalam persamaan A sama dengan sigma F per M. Dan yang terakhir yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Hukum ini juga dapat dinyatakan dalam persamaan F aksi sama dengan min F reaksi.